Sampai para sahabat pernah mengatakan radhiyallahu taala anhum, mereka pernah mengatakan qad allamana Rasul sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khara'a. Jadi apa kata para sahabat? Mereka mengatakan qad allamana Rasulullah itu telah mengajarkan kami kulla syai'in, tentang segala sesuatu, hatta al-khara'a, sampai kepada urusan al-khara'. Al-khara' itu urusan kotoran, urusan jamban, saudara. Artinya di sini para sahabat Nabi mengingatkan, kalau urusan jamban saja sampai begitu detail Nabi ajarkan kepada umatnya, apalagi urusan berumah tangga, apalagi urusan berekonomi, apalagi urusan berniaga, apalagi urusan bermasyarakat, apalagi urusan berbangsa dan bernegara, termasuk urusan politik. Tidak ada satupun yang diluputkan oleh Nabi untuk diajarkan kepada umatnya, saudara. Jadi kalau ada dalil-dalil tentang sholat kita ambil, tapi dalil-dalil politik kita buang, nggak boleh. Sampai Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apa engkau ini beriman dengan sebagian isi daripada kitab suci, yang sebagian lagi kau ingkari? Nggak boleh, saudara. Masuklah ke dalam Islam itu secara kafah. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi. Hei orang-orang beriman, masuklah kamu sekalian ke dalam Islam ini secara menyeluruh, secara seutuhnya, tidak setengah-setengah. Jadi kalau kita menjadi orang Islam, ambil aturan ibadatnya, ambil aturan muamalatnya, ambil aturan sholatnya, ambil aturan zakatnya, tapi ambil juga dong aturan ekonominya, aturan politiknya, aturan negaranya, saudara. Karena Islam ini lengkap, Islam ini sempurna, Islam ini paripurna, nggak ada urusan yang nggak diatur dalam Islam, saudara. Jadi terlalu bodoh dan terlalu naif kalau ada orang mengaku Islam terus mengatakan agama dan politik nggak boleh digabung. Agama dan politik harus dipisah. Negara dengan agama nggak boleh disatukan. Urusan agama adanya di masjid, adanya di musola, adanya di majelis taklim. Tapi kalau sudah di parlemen, nggak usah bawa-bawa agama. Itu ajaran sekuler, itu bukan dari ajaran Islam. Jangan nanti mengatakan, oh ulama ini berpolitik, oh ulama ini melakukan politisasi. Bukan melakukan politisasi, karena Islam ajaran yang sempurna. Masalah politik ada dalam ajaran Islam, sehingga tidak bisa tidak. Kalau kita bicara Islam, pasti kita akan bicara ibadat, kita akan bicara muamalat. Kalau kita bicara muamalat, bukan hanya kita bicara niaga ekonomi, tapi juga harus bicara tentang politik dan tata negara, saudara. Itulah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam yang suci, Islam yang bersih, justru saudara harus hadir di tengah-tengah politik, supaya politik itu bersih, supaya politik itu suci, supaya politik itu tidak bertentangan dengan syariat. Kalau ada orang mengatakan agama dan politik harus dipisah, itu yang mengatakan sedemikian rupa, saudara patut diduga menjalankan politik komunis, politik ateis, politik yang memang tidak mau bersentuhan dengan agama, saudara. Kalau ulama nggak boleh main politik, kiai nggak boleh main politik, ulama sama kiai nggak boleh terjun ke politik, terus yang boleh siapa? Bangsat, koruptor, bajingan, penjahat. Mereka yang boleh masuk dalam politik, justru mereka yang merusak daripada tatanan kenegaraan kita. Betul? Betul? Takbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik di setiap aspek kehidupan. Sholatnya paling bagus, puasanya paling bagus, zikirnya paling bagus, zuhudnya paling bagus, tahajudnya paling bagus, aneka ragam amal ibadahnya paling bagus. Tapi sungguh pun begitu, Nabi tidak pernah melupakan untuk turun menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Dan Nabi juga tidak lupa untuk mencabut pedangnya, mengangkat senjatanya tatkala dibutuhkan untuk membela agama. Takbir. Jadi jangan sekali-kali ada yang mengatakan agama dan politik harus dipisah. Nah, ada yang mengatakan bahwa urusan agama nggak boleh dibawa-bawa dalam urusan negara. Nah, itu pemikiran semacam itu merupakan pemikiran sekuler. Dalam bahasa Arabnya disebut al-ilmaniyah.
makna daripada al-ilmaniyah adalah fasluddin anid daulah, yaitu memisahkan agama dari urusan negara. Nah, karena itu di sini saya ingin ingatkan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk kita semua, di mana Allah nyatakan faqala ta'ala al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi tegas Allah nyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini hai Nabi, hari ini hai Rasul, hari ini ya Muhammad, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagi kamu sekalian agamamu. Jadi ayat ini merupakan syahadatun ilahiyah. Ini merupakan kesaksian ilahi yang maha suci bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi adalah agama yang sempurna, bahkan agama yang paripurna, yang tidak ada sedikit pun celah, tidak ada sedikit pun keburukan, dan tidak ada satupun persoalan yang tidak ada aturannya dalam Islam, ya ikhwah. Jadi mulai dari persoalan ibadat sampai persoalan muamalat, dan dalam muamalat mulai dari persoalan rumah tangga, warisan, sampai kepada persoalan bagaimana cara bertetangga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, semuanya lengkap ada dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai para sahabat pernah mengatakan radhiyallahu taala anhum, mereka pernah mengatakan qad allamana Rasul sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khara'a. Jadi apa kata para sahabat? Mereka mengatakan qad allamana Rasulullah. Rasulullah itu telah mengajarkan kami kulla syai'in, tentang segala sesuatu, hatta al-khara'a, sampai kepada urusan al-khara'. Al-khara itu urusan kotoran, urusan jamban, saudara. Jadi kalau sahabat mengatakan kami telah diajarkan oleh Nabi tentang segala sesuatu, sampai urusan jamban kami juga diajarkan. Maksudnya urusan jamban diajarkan sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Islam ini ada seperangkat aturan bagaimana kita bermuamalah dengan jamban. Bagaimana cara masuk ke WC, bagaimana cara keluar dari WC, kaki mana yang didahulukan untuk masuk ke WC, kaki mana pada saat didahulukan untuk keluar dari WC, kemudian apa yang kita baca sebelum masuk ke WC, apa juga yang kita baca setelah keluar dari WC, kemudian apa yang boleh kita lakukan di WC dan apa yang nggak boleh kita lakukan di WC. Jadi semua diajarkan oleh Nabi. Artinya di sini para sahabat Nabi mengingatkan, kalau urusan jamban saja sampai begitu detail Nabi ajarkan kepada umatnya, apalagi urusan berumah tangga, apalagi urusan berekonomi, apalagi urusan berniaga, apalagi urusan bermasyarakat, apalagi urusan berbangsa dan bernegara, termasuk urusan politik. Tidak ada satupun yang diluputkan oleh Nabi untuk diajarkan kepada umatnya, saudara. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, jadi saudara, kalau ada ulama bicara politik di masjid, itu bukan politisasi masjid, bukan. Beda politisasi masjid dengan mengajarkan politik di masjid, itu beda. Mengajarkan politik di masjid berarti mengajarkan salah satu bagian dari ajaran Islam. Anda boleh buka kitab fikih yang mana saja, saudara. Di situ ada kitabut thaharah, ada kitabus shalah, ada kitabus shaum, ada kitabus zakat, ada kitabul haj, dan kalau itu kita teruskan nanti ada kitabul imamah. Sebagian kitab fikih menyebut kitabul imarah, atau dalam bahasa fikih modern disebut fiqhun nuzum. Itu artinya adalah fikih politik, fikih tata negara, fikih tata pemerintahan. Jadi yang namanya politik itu merupakan salah satu bab daripada pelajaran ilmu fikih, saudara. Jadi nggak mungkin fikih, saudara, politik itu dipisahkan dari Islam. Nggak mungkin, saudara. Jadi kalau ada dalil-dalil tentang sholat kita ambil, tapi dalil-dalil politik kita buang, nggak boleh. Sampai Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd.
Apa engkau ini beriman dengan sebagian isi daripada kitab suci, yang sebagian lagi kau ingkari? Enggak boleh, saudara. Masuklah ke dalam Islam itu secara kafah. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Hei orang-orang beriman, masuklah kamu sekalian ke dalam Islam ini secara menyeluruh, secara seutuhnya, tidak setengah-setengah. Jadi kalau kita menjadi orang Islam, ambil aturan ibadatnya, ambil aturan muamalatnya, ambil aturan sholatnya, ambil aturan zakatnya, tapi ambil juga dong aturan ekonominya, aturan politiknya, aturan negaranya, saudara. Karena Islam ini lengkap, Islam ini sempurna, Islam ini paripurna, nggak ada urusan yang nggak diatur dalam Islam, saudara. Jadi terlalu bodoh dan terlalu naif kalau ada orang mengaku Islam terus mengatakan agama dan politik nggak boleh digabung. Agama dan politik harus dipisah. Negara dengan agama nggak boleh disatukan. Urusan agama adanya di masjid, adanya di musola, adanya di majelis taklim. Tapi kalau sudah di parlemen, nggak usah bawa-bawa agama. Itu ajaran sekuler, itu bukan dari ajaran Islam. Dan Majelis Ulama Indonesia tingkat pusat telah jelas memfatwakan bahwa sivilis, yaitu sekularisme, pluralisme, dan liberalisme, ajaran sesat menyesatkan, bukan ajaran Islam, saudara. Takbir. Nah ini mestinya dipatuhi oleh negara, saudara. Buat apa ada Majelis Ulama Indonesia kalau umaroknya nggak mau mematuhi fatwa dari para ulama, saudara? Jangan nanti mengatakan, oh ulama ini berpolitik, oh ulama ini melakukan politisasi. Bukan melakukan politisasi, karena Islam ajaran yang sempurna. Masalah politik ada dalam ajaran Islam, sehingga tidak bisa tidak. Kalau kita bicara Islam, pasti kita akan bicara ibadat, kita akan bicara muamalat. Kalau kita bicara muamalat, bukan hanya kita bicara niaga ekonomi, tapi juga harus bicara tentang politik dan tata negara, saudara. Itulah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, baik saudara. Sekarang kita lanjutkan. Hati-hati dengan propaganda kaum liberal. Propagandanya kedengarannya manis, tapi sebetulnya itu propaganda sadis, saudara. Saya kasih contoh. Orang-orang liberal ini bicara di hadapan umat dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang kelihatannya seolah-olah arif dan bijak, bahkan dikemas sedemikian rupa seolah-olah mereka cinta Islam dan cinta ulama, saudara. Tapi tujuannya untuk membunuh daripada pemikiran umat Islam yang benar. Saya kasih contoh. Apa mereka bilang? Saudara, yang pertama mereka bilang, saudara-saudaraku, Islam itu agama yang mulia, Islam itu agama yang suci dan bersih, sedangkan politik itu penuh intrik, politik itu kotor, politik itu jahat. Karena itu ayo kita jaga Islam yang suci dan bersih, jangan sampai masuk ke kobangan yang kotor, busuk dan jahat. Luar biasa. Saya mau tanya saudara, kalimatnya saudara kelihatannya benar gak? Kelihatannya benar gak? Kelihatannya muji Islam, saudara. Kelihatannya muji Islam. Saudara-saudara, Islam itu agama suci, agama bersih. Politik itu kotor. Jangan Islam yang bersih dan suci dibawa ke kobangan yang kotor. Nah, ngomong di depan umat yang ngaji jarang, tuh umat ngangguk-ngangguk. Iya ya, bener juga. Ayo, ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Saya kasih contoh lagi yang kedua, saudara. Apa mereka bilang? Saudara-saudara, cintailah ulama. Ulama itu manusia mulia, dimuliakan oleh Allah. Ulama itu derajatnya tinggi. Dia pakai ayat, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, ulama itu mulia, ulama itu tinggi, ulama itu harus kita cinta. Sedangkan politik itu jahat, busuk, tempat sampah. Jaga ulama kita, jangan sampai masuk ke tempat sampah, jangan sampai masuk ke kobangan yang kotor dan busuk. Coba lihat ngomongnya kayak bener gak? Ngomongnya kayak bener gak?
Saya mau tanya, dia bilang ulama mulia, bener gak? Ulama bagus, bener gak? Ulama harus dijaga, bener gak? Bener saudara. Nah kemudian politik kotor, ayo kebanyakan orang bilang bener gak? Iya, politik kotor, politik busuk. Ini namanya propaganda. Ini tipuan-tipuan pemikiran saudara. Dan ini sangat berbahaya. Baik, yang ketiga, boleh nambah? Ini bukan nasi uduk nih, nambah nih. Baik saudara, yang ketiga, mari kita lihat apa mereka bilang. Mereka puji syariat Islam. Saudara, syariat Islam itu syariat dunia akhirat, syariat yang penuh berkah, syariat yang wajib untuk kita tegakkan. Hukum Islam itu indah. Maka itu dulu di zaman Nabi dan para sahabat, mereka itu adalah umat yang terbaik. Kemudian mereka terapkan itu syariat Islam yang juga terbaik. Makanya mereka menjadi umat yang terbaik. Nah, tapi zaman sekarang umat Islam ini banyak yang lemah iman, banyak yang lemah amalnya. Mereka belum menjadi umat yang terbaik. Terlalu berat kalau mereka harus menerapkan syariat Islam. Jadi sekarang kita harus memperbaiki akhlak umat dulu. Kita perbaiki dulu perilakunya. Nanti kalau perilakunya sudah bagus, akhlaknya sudah mulia, sudah seperti zaman sahabat, baru kita perjuangkan penerapan syariat Islam. Ayo, kelihatannya bener gak? Ayo jujur, kelihatannya bener gak? Ini namanya kalimatu haqqin yuradu biha batil. Kalimatnya dikemas seolah-olah itu kalimat hak, kalimat mulia, tapi tujuannya batil. Tujuannya ingin menjauhkan umat daripada perjuangan penerapan syariat Islam, saudara. Luar biasa. Ini jebakan-jebakan pemikiran. Ini tipuan-tipuan pemikiran, saudara. Nah, untuk yang nomor 1 dan nomor 2 tadi, saudara, begitu juga yang nomor 3, harus bisa kita counter, harus bisa kita jawab, harus bisa kita tanggapi, harus bisa kita berikan penjelasan kepada umat. Ana letak kebobrokan daripada propaganda tadi, saudara. Kalau mereka mengatakan agama Islam itu suci dan bersih, betul. Kalau mereka mengatakan ulama itu sangat mulia, harus dijaga, betul. Tapi kalau mereka mengatakan politik itu kotor, tunggu dulu, saudara. Siapa bilang semua politik itu kotor? Politik itu tergantung siapa yang memainkannya. Kalau politik itu berdiri atas dasar iman dan takwa, kalau politik itu dijalankan hanya untuk mencari ridho Allah, kalau politik itu dikelola dengan aturan syariat yang benar, maka dia akan menjadi politik yang benar, politik yang baik, politik yang bersih, politik yang bermanfaat. Itu yang tadi disampaikan oleh Kiai Khalil Ridwan yang disebut as-siyasatus syar'iyyah, politik syariat. Tapi memang kalau politik itu dikelola dengan hawa nafsu, dikelola dengan syahwat, politik itu dijauhkan daripada ajaran agama, maka dia akan menjadi politik yang kotor, politik yang busuk, politik yang politik yang seperti inilah yang boleh dimasuki oleh ulama. Politik yang seperti inilah yang gak boleh dimainkan oleh ulama. Ulama dan umat Islam wajib untuk mengelola politik yang bersih, politik yang baik, politik yang syar'i, politik yang tidak bertentangan dengan aturan syariat Islam. Betul? Betul? Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi politik ada dua, saudara. Ada politik khair, ada politik su'. Ada siasat syariah, ada politik syariat, ada politik yang nggak ikut syariat. Jadi mesti dipilah politik yang mana yang ulama nggak boleh ikut, politik yang mana yang Islam nggak boleh dibawa-bawa, yaitu politik yang kotor, saudara. Nggak boleh bawa-bawa Islam seperti sekarang ini, saudara. Mereka yang mengaku Islam, yang mendukung orang kafir sebagai pemimpin, mereka bawa-bawa ayat Al-Quran, mereka bawa-bawa hadis, itu yang disebut mempolitisasi agama, saudara. Mereka putar balikin ayat Quran, mereka putar balikin hadis Nabi. Yang seperti itulah Islam tidak boleh untuk dibawa-bawa, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi Islam yang suci, Islam yang bersih, justru, saudara, harus hadir di tengah-tengah politik, supaya politik itu bersih, supaya politik itu suci, supaya politik itu tidak bertentangan dengan syariat. Kalau ada orang mengatakan agama dan politik harus dipisah, itu yang mengatakan sedemikian rupa, saudara, patut diduga menjalankan politik komunis, politik ateis, politik yang memang tidak mau bersentuhan dengan agama, saudara. Makanya hati-hati, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak?
Nah sekarang kalau kita bicara ulama, ulama mulia, ulama dimuliakan Allah. Betul, betul, saudara. Ulama-ulama khair, ulama-ulama yang istiqomah, mereka dimuliakan Allah dan wajib untuk kita cintai serta kita ikuti, saudara. Oh, tapi kan politik kotor. Bagaimana kalau ulama terjun ke sana? Politik yang mana? Justru ulama itu wajib membersihkan politik yang kotor. Ulama itu wajib, saudara, untuk membersihkan ruang-ruang politik dimanapun dia hidup, saudara, agar tidak dikotori oleh manusia-manusia busuk yang suka memanipulasi hujah dan korupsi dalil untuk menyesatkan umat Islam, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ayo saya mau tanya semua, Islam suci tidak? Islam bersih tidak? Jadi kalau politik saudara diwarnai dengan Islam, maka menjadi politik yang politik yang kalau begitu Islam perlu hadir tidak di ruang politik? Perlu hadir tidak? Wajib hadir tidak? Nah begitu juga ulama, ulama mulia tidak? Ulama di sisi Allah bagus tidak? Nah kalau begitu ulama terjun ke politik, saudara, wajib tidak ulama membersihkan politik? Wajib tidak ulama menjaga politik? Itu yang mesti kita pahami, bukan ulama yang nggak dikasih berpolitik. Dan maaf, kadang-kadang dari tokoh agamanya, baik dari kalangan habaib maupun kiai, terpengaruh dengan propaganda mereka. Kadang-kadang di majelis-majelis mengatakan, sudah ini majelis taklim, jangan bicara politik. Banyak yang bicara begitu, saudara. Ini keluar dari mulut kiai. Saya tanya, banyak tidak? Banyak tidak? Nah apakah si kiai liberal? Bukan, bukan. Si kiai bukan liberal, cuman si kiai menjadi korban dari propaganda liberal. Karena dia tidak paham politik, dia tidak ngerti politik, dia punya perasaan takut yang begitu besar terhadap politik di sekelilingnya yang selama ini begitu kotor, begitu jahat, sehingga saudara, dia ingin jauhkan majelisnya daripada politik. Itu cara yang tidak betul. Cara yang betul, kalau dia tidak mau berpolitik nggak apa-apa, itu hak dia. Dia tidak mau ikut politik praktis, itu hak dia. Tapi jangan menghapus politik dari ajaran Islam, saudara. Jangan menghapus politik dari pengajaran kepada umat, saudara. Nggak boleh. Kalau itu dilakukan oleh para kiai dan para habaib kita, sadar atau tidak sadar, mereka telah ikut memuluskan, melancarkan jalan kaum liberal untuk menjauhkan Islam dan ulama dari urusan politik, saudara. Na'udzubillah min. Terus ada yang nanya, Habib, apa sih tujuan propaganda liberal seperti itu? Tujuannya mudah ditebak, saudara. Kalau Islam dan ulama dijauhkan daripada politik, maksudnya supaya yang main politik para bajingan saja, supaya ulama nggak ikut-ikutan, saudara. Mereka yang mau main di sana. Nah kalau gitu saya tanya, jahat gak tujuannya? Nah sekarang kita tanya, kalau ulama nggak boleh main politik, kiai nggak boleh main politik, ulama sama kiai nggak boleh terjun ke politik, terus yang boleh siapa? Bangsat, koruptor, bajingan, penjahat. Mereka yang boleh masuk dalam politik, justru mereka yang merusak daripada tatanan kenegaraan kita. Betul? Betul? Takbir. Justru yang mesti dilarang masuk ke dunia politik adalah para koruptor, para bajingan, para penjahat, saudara. Orang-orang yang tidak ngerti agama, orang yang tidak tahu Islam, haram mereka terjun ke dalam politik, saudara. Haram. Mereka yang tidak ngerti politik, mereka yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, haram terjun ke dalam dunia politik. Kenapa? Karena mereka akan merusak syariat, merusak negara, merusak bangsa, saudara, dan akan merugikan rakyat secara keseluruhan. Jangan dibulak-balik. Justru yang mesti masuk ke dunia politik orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang ngerti hukum, orang yang tahu mana yang halal, mana yang haram, orang yang berakhlakul karimah, yang tidak sembarangan untuk melakukan maksiat, saudara. Jadi umat Islam mesti tegas, jangan dibulak-balik, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Kewajiban kita berjuang, bukan menang, saudara. Intinya jalankan saja perjuangan. Menang kalah urusan Allah. Itu yang dijalankan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena keimanannya yang kuat, keikhlasannya yang luar biasa, ketakwaannya yang tinggi, Allah berikan anugerah berupa kemenangan.